Ustadz Sofyan dengan Pak Hasim. Umi sehat Umi? Alhamdulillah. Ini ada Uni Rifa. Nah, kenapa Uni jauh-jauh mau kesini tuh mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya atau Jawa Timur. Saya sebagai Ketua YPM At-Tauhid wilayah Jawa dan Bali. Kan seperti kita ketahui, beberapa hari yang lalu saya memberitakan sebuah berita bahwa ada sebuah gereja yang berhasil kita beli antara yayasan kami At-Tauhid bekerja sama dengan yayasannya Puhani, yaitu Ikhlas Foundation, ya, berhasil membeli sebuah gereja yaitu di daerah Klaten, ya. Gereja tersebut yang kita beli ya, bersama Ikhlas Foundation berlokasi di Desa Gentan, ya, Kecamatan Gantiwarni, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi sempat heboh, ya, terutama kaum Kristen, karena gerejanya berhasil kita beli dan kita jadikan masjid. Oh, TPQ. Wabarakatuh, Yai. Ustadz Sofyan dengan Pak Hasim. Umi sehat Umi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sebuah bangunan yang sebelumnya adalah gereja, Yai, ya. Ini dulunya adalah gereja Kerasulan Baru yang memang sejarahnya di Indonesia cukup panjang, Yai, ya. Sekarang alhamdulillah kok bisa-bisanya gitu gereja ini mau jadi masjid, Yai, insya Allah. Nah, YPM At-Tauhid bekerja sama dengan Ikhlas Foundation. Kita saling bekerja sama untuk membeli gereja ini, Yai. Nah, sekarang saya pengen mohon tanggapan gitu dari Yai gitu, silakan, Yai. Atau mungkin kita sambil masuk ke dalam lihat gimana, Yai. Oh, lagi dipel. Nanti ya lagi dipel, ya. Atau mungkin di sini, Yai, juga nanti kita bisa sambil lihat gitu, ya. Nah, menurut Yai, kenapa kok Yai mau gitu bersama-sama dengan Ikhlas Foundation membeli gereja ini gitu, Yai? Jelasnya begini, Ustaz. Saya sangat bersyukur karena ini adalah sejarah pertama kali sebuah gereja menjadi mu'alaf di Indonesia. Kalau di Amerika dan di Eropa banyak gereja yang menjadi mu'alaf, dan ini YPM turut mengukir sejarah pertama di Indonesia, ya, di mana ada gereja menjadi mu'alaf. Selama ini kita kenal bahwa ada umat sebelah Kristen yang menjadi mu'alaf, manusia yang menjadi mu'alaf, tetapi ini gereja yang menjadi mu'alaf ini unik dan tercatat pertama kali di Indonesia, Ustaz. Oh iya, iya. Jadi saya walaupun sudah tua, berani capek-capek datang dari Surabaya untuk menjadi sejarah pertama. Karena Yai belum pernah ngeliat, ya? Iya. Oh iya. Begitulah ini komentar saya. Oh iya, iya. Oh, yang lainnya, Ustaz. Ustadz Sofyan mungkin ada komentar, Ustadz. Kira-kira perlu nggak sih kita, kalau misalnya ada gereja dijual tuh kita beli, kita jadi masjid itu perlu nggak sih? Gitu. Sangat perlu sekali. Perlu, ya? Apabila ada gereja mau dijual. Kalau kita mau bangun masjid di lahan-lahan lain sebenarnya sangat bisa. Cuma apabila ada gereja mau dijual dijadikan masjid, ini punya kesan sendiri, punya cerita dan sejarah tersendiri, sehingga sangat perlu untuk dibeli karena di tanah ini akan dimulai tauhid. Karena sebelumnya di tanah ini, di petak tanah ini tauhid rusak. Togut istilahnya. Jadi kita merubah dari togut menjadi tauhid, ya, Ustaz, ya. Di tanah ini surat Al-Ikhlas itu akan dimulai aplikasinya di tanah ini dan bisa merembet kepada masyarakat sekitar, insya Allah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan gereja-gereja yang lain akan menjadi mu'alaf seperti yang disampaikan Pak Kiai, dengan adanya peristiwa yang terjadi pada
saat ini. Seperti itu, Ustadz Dondi. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau dengar dari seorang emak-emak milenial nih. Emak-emak milenial datang jauh-jauh ke sini naik ojek ya. Jalanan becek. Sini. Sini. Nah, ini ada Uni Rifa. Nah, kenapa Uni jauh-jauh mau ke sini tuh mau ngapain? Yang pertama mau ngelihat ada gereja mualaf di Indonesia ini ternyata perdana. Kalau dulu kan sering lihat di YouTube-nya channel-channel muslim yang ada di luar negeri itu mereka pada bangga ngeliatin gereja dijual, dibeli sama muslim. Nah, merinding juga kemarin ada beberapa YouTuber dari kalangan kristolog muslim seperti Ngaji Cerdas sama Ustadz Wakfi itu posting, aku baru lihat, kaget gitu kan, ternyata Sir Dondi sama Kohani sama satu lagi yang punya konten channel Mas Adam. Ya. Beliau laki beliaunya ya, dan mengatakan Wah, ini bahwa dia ada nih. gereja yang dibeli sama YPMA terus dijadikan mualaf gitu. Jadi Bukan aku sama YPMA, kerjasama sama Iko kerjasama ya, Foundation. kerjasama maksudnya pokoknya mualaf membeli gereja deh intinya, Iya, gitu, iya. terus dimualafin gitu. Jadi Gerejanya dimualafin gitu. iya, gerejanya dimualafin. Aku ingat dalil dalam Al-Quran itu dimana kalau ada yang murtad dari Islam, maka Allah akan gantikan dengan orang yang sekelompok orang yang mereka lebih mencintai Allah lalu bersikap keras kepada orang-orang kafir dan mereka lebih mencintai Allah. Dan ini aku pikir wah, jangan-jangan ini maksud Allah yaitu menggantikan Taifuddin Ibrahim dengan orang-orang yang mencintai Allah. Jadi 1000 Menggantikan siapa tadi? Taifuddin Ibrahim. 1000 Taifuddin Ibrahim, cuman satu Koh Dondi aja kita udah ikhlas, kita redo. Aku satu Koh Dondi diganti 1000 Taifuddin, atau satu Natali Iriani dengan 1000 Fatimah Sedekah atau Sophie Bekatul, aku udah ikhlas banget. Alhamdulillah, bener luar biasa pokoknya Islam mah. Jadi sekarang Uni datang ke sini nih mau membuktikan bener apa enggak gitu ada gereja mualaf gitu ya? Betul, aku pengen nyaksiin langsung. Aku masih gemeter, maksudnya masih excited. Iya. Banget. Memang baru kemarin ya kita secara resmi dan secara sah ya di dalam transaksi pembelian tuh baru kemarin selesainya. Terus juga baru kemarin sore kita ini Insyaallah. menerima kunci ya. Jadi kemarin setelah kita periksa juga di dalam, kemudian kita periksa yang lainnya, memang kondisinya di sini secara bangunan masih bagus ya, tetapi memang masih butuh banyak renovasi sedikit-sedikit lah. Tapi sedikit-sedikit ini kalau dikumpulin main banyak gitu ya. Pengecatan dan segala macam, belum karpet, belum speaker, belum kebutuhan dapur, kebutuhan macam-macam yang untuk musyrif yang takmir yang tinggal di sini dan segala macam. Nah, kira-kira kalau menurut Yai gimana nih setelah ini, apakah kita mau lepas begitu aja atau kita tetap kawal nih Yai ini? Enggak, terus begini Ustaz, karena ini adalah terjadi sejarah Indonesia, sejarah pertama ini harus baik. Ya. Harus baik. Kebetulan alhamdulillah ini gerejanya cukup besar menurut saya, dan di belakang kan sudah ada kamar, itu tempat nanti takmir. Kita banyak kebutuhan seperti halnya kampel, kemudian untuk takmir itu tempat tidur, kemudian kompor dan lain-lainnya. Ya secara otomatis kami sebagai pengurus Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid masih membutuhkan dukungan, doa dan donasi dari donatur untuk membantu kami. Dan saya pikir insya Allah donatur kita itu cerdas. Mereka tahu bahwa donatur kita itu juga ingin ikut andil mungkin sejarah pertama. Nah ini nanti tentunya berapapun donasi yang diberikan donatur kita terima dengan senang hati agar mereka bersama-sama kita mengukir sejarah di Indonesia menjadi ukiran tinta emas yang cukup gemilang. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah kue ya Tad ya, kue tart ya. Para donatur pasti nggak ingin ketinggalan untuk mendapatkan, menyicipi enaknya kue tart itu ya. Seperti itu ya. Gambarannya ya. Begitu. Jadi kue tart itu adalah pahala ya. Di bulan Ramadan ini, yang mana para donatur ini berebut untuk bisa ikut mencicipi nikmatnya kue itu ya. Masya Allah.
Nah, Ustaz Sofyan ini juga jauh-jauh nih dari Sumeneb, Madura ya, Ustaz ya. Masya Allah, saya yakin Ustaz Sofyan juga pasti mempunyai gambaran atau visi misi yang jauh ke depan, karena Ustaz Sofyan kan juga memiliki pondok pesantren ya, Ustaz ya, di Sumeneb ya. Pengasuh. Ya, jadi apa harapan Ustaz Sofyan buat sebuah masjid yang lahir dari sebuah gereja gitu, Ustaz Sofyan? Seperti saya sampaikan tadi itu, ini punya kesan. Ya. Jadi masjid yang namanya Masjid Isa Al-Masih. Ya, insya Allah ya. Ya. Masih ini punya kesan tersendiri. Jadi kalau hanya sebatas selesai dibeli, selesai dibangun menjadi masjid, selesai, ini yang menjadi musibah sebenarnya. Ya. Takutnya jadi masjidnya murtad lagi, kan seperti itu. Ya. Tadi masjid Murtad lagi. Kalau sudah masjid dibeli, sudah jadi masjid, kemudian ternyata tidak ada hal yang signifikan kepada masyarakat, kepada umat, maka bisa murtad masjidnya. Maka ini yang perlu dijaga. Tapi kalau masjid kan nggak bisa dijual. Kalau masjid kan wakaf, Ustaz. Kalau masjidnya tidak ada program, tidak bisa hidup. Oh iya. Bisa murtad. Iya. Jadi, Nah, alhamdulillah. Iya. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa membawa umat di sekitar ini kepada Islam yang kafah, sempurna seperti itu. Amin. Makanya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu pertama kali memang bukan masalah masalah yang pertama ditanamkan tauhid. Iya. Tauhid, ajarkan tauhid kepada mereka, kepada tauhid agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu di Yaman memang kristenisasi sudah sangat merajalela. Bahkan ada gereja yang paling tua saat itu kedua adalah gereja Uqbah di mana? Aqobah di Suriah. Jadi gereja tertua kedua itu ada di Yaman. Iya. Namanya Qulais, Jabal Qulais. Yang dibangun oleh Raja Abraha. Nah, itu ketika Rasulullah mengetahui hal itu diutuslah Mu'adz bin Jabal agar menjelaskan tentang tauhid, pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa diaplikasikan di sini kepada masyarakat sekitar agar bisa kembali kepada masjid, agar bisa hidup di masjid. Makanya seperti disampaikan kemarin, bagaimana juga anak-anak kita kepada masjid. Bisa berada di masjid seperti itu. Alhamdulillah juga semalam kita juga sudah berkomunikasi ya, dan berinteraksi dengan Masjid Raya Klaten ya, Ustaz ya. Nah, kita berharap mereka mau mengayomi masjid yang baru lahir ini gitu ya, supaya setiap kegiatan masjid ini nantinya juga bisa berada di bawah naungan Masjid Raya Klaten, sehingga bisa dianggap sebagai anak kandung juga nih buat mereka nih ya. Kalau kita lihat bentuk masjid itu bentuknya menggunakan kubah atau arsitek tertentu gitu, sekarang kita punya masjid ini arsiteknya lain sendiri gitu ya. Kita mohon jangan dianaktirikan gitu sama Masjid Raya Klaten gitu ya. Itu harapan kita ya. Jadi ini juga semuanya untuk kemaslahatan umat Islam di sekitar sini. Kebetulan juga penduduk atau rumah-rumah yang mengelilingi masjid ini memang sudah muslim semua gitu. Jadi mereka sangat rindu bahwa gedung yang mangkrak ini bisa beralih fungsi menjadi masjid. Alhamdulillah Allah menjawab doa dan kerinduan mereka. Sekarang tinggal bagaimana kita melaksanakan gitu ya. Barakallahu fikum Yai Ustaz Sofyan atas keterangannya, pandangannya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama terlaksana semua dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi demikian informasi dari saya. Saya mohon pada para donatur ya, kita ini punya program banyak besar, apalagi di At-Tauhid. Kita sekarang lagi membebaskan lahan 3 hektar di Jombang untuk kita bangun pondok pesantren, dan saat ini lagi pembangunan masjid, dan juga masjid yang baru kita bebaskan dari lahan bekas gereja itu juga masih membutuhkan dana. Banyak yang harus kita bangun di sana, itu baik keramiknya atau bangunannya ya, kita perbaiki lagi untuk jadikan masjid. Tentunya ini membutuhkan dana, jadi kami membuka donatur, silakan Anda kirim ke rekening kami ya, bisa Anda kirimkan ke rekening Yayasan At-Tauhid
Jawa Timur bisa, ke pusat juga bisa. Jadi rekeningnya adalah Anda bisa kirim ke rekening YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT di Jawa Timur yang juga bisa, yaitu di nomor rekening 11188899971, karena saya sebagai ketua YPM atau HIT Jawa Timur. Jadi dananya tetap kita akan salurkan ke sana ya. Bagi Anda yang ingin menyumbang, berdonasi untuk mensukseskan program pembebasan gereja ini menjadi masjid atau pembangunannya, kita persilahkan ya. Anda bisa kirim ke rekening 11188899971 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT Surabaya atau Jawa Timur ya. Demikian dari saya, saudara-saudaraku. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.